Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lantas seperti apa upaya pemerintah membasmi munculnya aplikasi-aplikasi judi berkedok trading bodong? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami staf khusus Menkominfo Dedi Permadi. Baik, selamat pagi Mas Dedi. Selamat pagi Mas Dedi. Baik, Mas Dedi mungkin bisa dibagikan data terbaru sebetulnya ada berapa banyak aplikasi trading ilegal yang sampai dengan sejauh ini sudah dilakukan pemblokiran oleh Kementerian Kominfo, dan adakah peningkatan jumlah yang diblokir antara sebelum dan sesudah pandemi? Ya, Kementerian Kominfo sebetulnya memfasilitasi Bapepti ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melakukan pemutusan akses jika dinyatakan bahwa aktivitas tersebut melanggar aturan atau ilegal. Kalau kita lihat trennya dari 2016 sampai 2021 itu terus mengalami peningkatan yang signifikan. 2016 secara berurutan sampai tahun 2021 yang telah diputus aksesnya itu ada 20 di tahun 2016, kemudian naik jadi 103, naik lagi jadi 167, kemudian ke 381, ke 1146 di tahun 2020, dan terakhir di tahun 2021 mencapai 1222. Ini menunjukkan bahwa ada tren peningkatan yang cukup perlu mendapatkan perhatian dari kita semua terkait dengan aktivitas ini. Mas Dedi, jadi kalau untuk aplikasinya sudah ditangkal sedemikian rupa. Kemudian setelah tidak ada aplikasinya ternyata iklannya masih bisa ditemukan masyarakat di berbagai platform. Apa upaya Kominfo, Mas Dedi? Betul, jadi upaya pemutusan akses itu adalah satu dari sekian banyak upaya yang harus kita lakukan bersama. Pemutusan akses saja tidak bisa menyelesaikan masalah. Itu yang perlu kami tekankan. Sehingga upayanya adalah upaya kolaborasi, Mbak. Kolaborasi antara siapa? Yang pertama pemerintah, dalam hal ini Bapepti yang berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pemutusan akses, untuk menyatakan sebuah aktivitas itu ilegal atau tidak, dan lain sebagainya. Yang kedua unsurnya yang penting juga adalah untuk para pelakunya, pelaku industri ini. Para pelaku industri kami sangat berharap untuk bisa cek terlebih dahulu apakah aktivitas trading itu atau apapun itu ya yang tergolong perjudian dan lain sebagainya itu legal atau ilegal. Jelas kalau ada unsur perjudian pasti ilegal. Jelas kalau ada unsur yang tidak mendaftarkan ke Bapepti itu ilegal. Sehingga para pelaku bisnis kami harapkan bisa cek terlebih dahulu sebelum mempromosikan, sebelum mengajak masyarakat untuk mengikuti aktivitas ini. Dan yang terakhir dari unsur masyarakat sendiri, Mbak. Karena masyarakat kami harapkan punya literasi finansial, terkhusus literasi finansial digital. Bisa membedakan mana yang legal, mana yang tidak. Baik, bisa membedakan mana yang legal dan mana yang tidak. Berarti ini kan terkait dengan edukasi, terkait dengan literasi. Nah, apa yang kemudian langkah yang akan ditempuh dalam hal ini secara khusus oleh Kementerian Kominfo untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan yang ilegal dan yang non-ilegal ini, Mas Dedi? Kami tentu bekerja sama lagi-lagi dengan Kementerian Perdagangan, Bapepti ya, untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Kementerian Kominfo sendiri secara umum melakukan literasi digital secara masif. Tahun 2021 saja kami melakukan literasi terhadap lebih dari 12,5 juta penduduk Indonesia. Dan salah satu tema yang diangkat adalah literasi finansial. Tentu di tahun 2022 ini kami akan terus meningkatkan dan bekerja sama dengan Bapepti untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat gitu ya. Baik, terima kasih Dedi Permadi, staf khusus Menkominfo untuk informasinya dan sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Selamat pagi.